Saya rasa Kur telah menyatakannya bahwa Tuhan telah menuntun kita sampai sejauh ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan sebelum kita memulai ibadah kita hari ini. Dan saya ingin kalian juga bertepuk tangan untuk diri kalian karena kalian telah hadir di sini. Kalian telah berlaku baik. Amin. Kalian telah datang ke hari Tuhan, ke ibadah hari Tuhan terakhir pada tahun ini di sini. Kita telah sampai di akhirnya, tapi minggu lalu kita akan memulai yang baru. Mari kita berharap bahwa kita bisa memulai baru pada tahun yang baru. Judul khotbah hari ini adalah Dunia yang akan segera fajar. Ini adalah pesan dari pendeta senior kita yang dia sampaikan di tahun 1981 dengan judul Sebuah Iman yang Memandang kepada Langit Baru dan Bumi Baru. Dan hari ini kita sedang berdiri di ambang batas antara akhir satu tahun dan permulaan tahun yang lain. Waktu terus mengalir tanpa henti. Namun, sebagai orang percaya, kita jangan sekedar membiarkan waktu berlalu begitu saja, melainkan mari kita menafsirkan waktu ini sesuai dengan visi yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan tergantung pada visi apa yang kita miliki, itu akan menentukan ini adalah waktu yang seperti apa. Jadi coba kita pikirkan itu sejenak. Kita memiliki visi yang seperti apa. Dan itu akan menjadi sebuah petanda dan akan waktu apa yang sedang kita jalani. Kalau kita lihat di Amsal 29 ayat 18 dikatakan di Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Saya baca sekali lagi, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Apakah kita memiliki sebuah visi atau wahyu yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah Gereja Sion memiliki sebuah visi yang jelas telah diberikan oleh Allah Bapa kita? Dan apakah kita menghidupinya? Dan ketika kita memasuki tahun yang baru, apakah kita memasuki tahun yang baru itu dengan hukum Allah, yaitu firman? Sebuah kehidupan tanpa visi mengembara tanpa tujuan. Mereka akan jadi orang yang hidup tanpa visi, mereka akan memulai tahun baru bersama kita, tapi mereka akan mengembara ke arah yang mereka tidak ketahui. Dan mereka yang memiliki visi akan pergi ke arah yang benar, di mana Tuhan menuntun. Jadi, kita harus menjadi umat yang berpegang teguh pada firman yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Bapa kita. Barulah kita akan melampaui zaman kita. Jadi kita tidak hanya bertumbuh 1 tahun lebih tua saja, tapi kita menjadi 1 tahun lebih dekat kepada penggenapan visi yang telah Tuhan berikan. Jadi pertanyaannya adalah dalam Wahyu 22 adalah pasal terakhir di Alkitab, dan itu adalah kesimpulan dari sejarah penebusan, kesimpulan dari sejarah yang Tuhan tulis di dalam Alkitab. Dan ketika kita melihat kesimpulan Alkitab ini yang adalah pasal terakhir ini, kita harus bertanya, apakah kita berpegang kepada dunia yang sedang berlalu, atau apakah kita hidup sambil memandang kepada dunia yang akan segera fajar, yaitu apakah kita hidup memandang kepada penggenapan visi Allah. Jadi ada sebuah dunia yang akan mendekati kita, ya kan? Dan saya percaya banyak hal baik telah terselesaikan di Gereja Sion pada tahun 2025 ini. Apakah kalian setuju? Coba renungkan apa yang telah terjadi. Dan itu semuanya terjadi oleh pemimpinan Tuhan yang luar biasa. Bukan kehendak kamu dan saya, tapi kepemimpinan Tuhan yang mengizinkan itu dapat terselesaikan. Dan juga banyak hal baik terjadi karena pemimpin dan anggota gereja kita memiliki sebuah visi untuk
setiap pelayanan kalian, setiap kelompok kalian, dan untuk gereja kita, karena kalian memiliki sebuah visi dan kemudian kalian melakukan melakukan sebuah investasinya seperti waktu kalian, tenaga kalian, persembahan kalian, kekuatan kalian, tenaga, semuanya kalian menginvestasikan itu semua untuk menyelesaikan visi yang kalian terima. Dan saya percaya karena kalian melakukan sebuah investasi pada hal-hal kekal, maka Allah menggunakan itu dan menggenapinya di gerejanya. Jadi saya mau bersyukur pada kalian untuk dedikasi kalian, dan juga saya mau bersyukur karena Tuhan menyertai kita. Jadi mari kita juga, ketika kita memikirkan setahun ini, coba kita lihat juga, mari kita juga simpulkan apa yang telah kita pelajari dari Alkitab. Pertama, yaitu adalah bahwa perjanjian manusia runtuh, tetapi kerajaan Allah tetap. Ini adalah kebenaran pertama yang harus kita kumpulkan dari tahun ini. Saya akan baca Daniel 11 ayat 6-7. Daniel 11 ayat 6-7 dikatakan, beberapa tahun kemudian keduanya akan bersekutu. Putri Raja Negeri Selatan akan datang kepada Raja Negeri Utara untuk mengadakan persetujuan. Tetapi putri itu tidak berhasil. Juga keturunannya tidak dapat bertahan. Putri itu akan diserahkan, demikian pula orang-orang yang mengantarnya, anak yang dilahirkannya, dan orang yang mengawininya. Dan pada waktu itu akan tumbuh suatu tunas yang seakar dengan putri itu, menggantikan orang itu, dan orang ini akan bergerak maju melawan tentara Raja Negeri Utara dan memasuki kota bentengnya, dan ia akan bertindak terhadap mereka, dan ia akan berkuasa. Daniel pasal 11 dimulai dengan aliansi politik ini yang berbicara tentang aliansi politik antara Raja Selatan dan Raja Utara, di mana perdamaian dicoba untuk diperoleh melalui pernikahan dan perjanjian, namun aliansi itu tidak bertahan dan akhirnya runtuh. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang sejarah Israel di masa lalu, dan kita juga tidak sedang berbicara tentang politik Israel, tapi kita sedang membahas tentang kehidupan kita. Kalau kita kilas balik ke tahun ini yang telah kita jalani, kita telah membuat rencana-rencana kita, seringkali tanpa menyertai Tuhan dalam pandangan kita, kan? Kita membuat rencana ini dan membuat perjanjian itu tanpa Alkitab, kan? Terkadang seperti itu. Dan kita telah mengalami bahwa usaha kita tidak dapat menjaga apapun. Dan kita mengalami di mana bisnis kita pun gagal tanpa Tuhan, kan? Dan kita telah mengalami, dan saya berharap di masa depan kita tidak mengalami reruntuhan yang lebih dalam lagi ketika kita tidak menyertai Tuhan dalam perencanaan kita. Karena di dunia ini kekuasaan bergeser, aliansi retak, dan perhitungan manusia akhirnya gagal. Dan apakah kalian duduk di sini hari ini dengan kegagalan-kegagalan seperti itu? Mungkin kalian telah mengalami kegagalan dalam mendirikan anak, dalam menjalani hubungan dengan suami atau istri, atau hubungan dengan teman, saudara, orang tua. Atau mungkin kesehatan kalian gagal, atau kehidupan kalian ada kegagalan, atau mungkin pelayanan kalian ada kegagalan. Saya rasa kita semua telah mengalami kegagalan-kegagalan seperti itu. Tapi ayat 7 dalam bacaan ini memperkenalkan sebuah kontras yang menentukan, di mana dikatakan meskipun kamu telah gagal, meskipun aliansi itu runtuh, dan rencana manusia gagal, Tuhan membangkitkan
sebuah putra yang akan membawa kerajaan surga. Itulah mengapa kamu dan saya berada di sini. Itulah mengapa kita memiliki harapan. Karena kita telah gagal, tapi Tuhan tidak. Dan Allah kita yang tidak pernah gagal, pada akhirnya akan memungut kita. Dan itulah mengapa kita mengucap syukur. Karena ketika kita melihat apa yang telah kita lakukan, seharusnya kita gagal dalam pelayanan ini. Seharusnya kita gagal dalam keluarga kita. Seharusnya kita gagal dalam kehidupan pribadi kita. Tetapi Tuhan telah memungut kita, Dia mengangkat kita, dan Dia menaruh kita di sini. Dan itu adalah berkat yang luar biasa, kan? Dia mengajari kita bahwa bahkan di atas reruntuhan kegagalan manusia, Allah terus memajukan kehendaknya. Dan kiranya kita pada akhir tahun ini, kiranya kita dapat mengakui itu dan bersaksi akan hal itu. Mungkin kita telah gagal, tetapi Tuhan akan memungut kita. Tuhan akan memulihkan kita. Ketika kita kilas balik akan tahun ini, mungkin kita akan teringat akan keruntuhan hal-hal yang pernah kita andalkan. Perubahan orang terdekat kita yang meninggalkan kita, mungkin uang yang gagal mendukung kita, dan orang-orang yang mengkhianati kita, dan apa yang tersisa ketika kita kehilangan semuanya adalah yang tersisa adalah pemeliharaan Allah yang tidak berhenti. Dan itulah yang kita pegang teguh. Dan itulah satu-satunya hal yang dapat kita pegang ketika kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Kita telah gagal dalam banyak aspek. Tapi mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia tetap memungut kita. Dan Dia mengizinkan kita untuk berlanjut. Amin. Poin kedua, kebenaran kedua yang harus kita peroleh dari tahun ini di dalam Alkitab, dan juga apa yang diberitahu kita kepada di dalam Wahyu 22, yaitu bahwa kesimpulan Alkitab adalah pohon kehidupan dan kota kudus. Asal kita dapat berdiri di hadapan pohon kehidupan, dan asalkan kita dapat masuk ke dalam kota kudus Tuhan, maka kita memperoleh kemenangan. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh kiranya Anda dan saya, kita semua di sini, dan semua yang kalian kasihi, dapat memasuki kota kudus Allah. Dan pasal terakhir Wahyu ini, pasal terakhir Wahyu berdiri sebagai kesimpulan dari seluruh Alkitab, dan ini kesimpulannya sangat jelas, kan? Itu bahwa di akhir bukanlah pintu gerbang yang tertutup, melainkan sebuah pintu masuk yang terbuka. Jadi saya mau kalian anggap tahun 2026 sebagai sebuah gerbang masuk ke dalam kota kudus Allah. Jadi ini bukan hanya memasuki tahun yang baru, tahun yang lain, tapi kita sedang berlatih untuk memasuki kota kudus Allah, kota surgawi. Kita sangat dekat, kan? Kita tinggal 3-4 hari lagi, kan? Dan apakah kalian akan memasuki kota itu, atau apakah kalian akan berdiri di depannya? Alkitab memberitahu kita bahwa kesimpulan Alkitab adalah pintu masuk yang terbuka, itu akses ke pohon kehidupan dan otoritas untuk memasuki kota kudus. Tapi apakah kalian siap? Kalian mungkin sedang berpikir, apakah saya layak? Apakah saya memenuhi syaratnya? Dan itulah mengapa Alkitab dalam ayat bacaan kita hari ini mengeluarkan peringatan kepada kita. Jika kita memperlakukan firman dengan ringan, maka kita tidak akan masuk. Kalau kita menambahkan atau mengurangi firman, maka kita tidak akan dapat masuk. Adam diusir dari pohon kehidupan karena dia tidak menganggap firman Tuhan
Dia tidak menanggapi firman Tuhan dengan ketaatan. Dia memperlakukan firman dengan ringan, kan? Dan dikatakan bahwa mereka yang telah membasuh jubah mereka dalam darah anak domba, mereka akan dibawa kembali ke pohon kehidupan. Jadi, untuk mempermudah ini, yaitu kita harus bertanya, apakah jubah kita telah dibasuh oleh darah anak domba? Itu adalah berkat dan anugerah dari Yesus Kristus. Dia telah membuat jalannya mudah untuk kita. Apakah kalian telah dibasuh di dalam darah anak domba? Alkitab tidak berakhir dengan kehilangan, tetapi dengan akses yang dipulihkan. Ada pemulihan. Dan marilah kita percaya bahwa ini juga bahwa Tuhan pada akhirnya juga akan mengizinkan kita untuk berdiri di hadapan pohon kehidupan. Marilah kita berdoa ketika kita memasuki tahun 2026, kiranya ini menjadi sebuah pelatihan untuk kita untuk memasuki kota kudus Allah. Jadi, sebagai poin berikutnya, mari kita pikirkan akan dunia yang akan segera fajar, langit baru dan bumi baru. Dan jika kita percaya dan berdoa bahwa 2026 akan menjadi dunia yang akan segera fajar, dunia baru yang akan segera fajar, maka itu tidak akan menjadi sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang mungkin akan terjadi di kehidupan kita, tapi itu akan menjadi sesuatu yang sangat dekat di kehidupan kita. Itulah yang Alkitab beritahu kita, bahwa itu sangat dekat. Dunia yang baru itu sangat dekat, sama seperti tahun 2026 yang sekarang sangat dekat kepada kita. Dan kiranya kita memiliki sikap seperti itu ketika memasuki tahun 2026, seperti memasuki langit baru dan bumi baru, Yerusalem yang baru. Dan kebenaran yang Alkitab saksikan adalah bahwa dunia ini tidak bergerak menuju pemusnahan, melainkan menuju transformasi untuk mereka yang percaya. Kehidupan kamu akan ditransformasi kalau kamu sungguh-sungguh percaya dan mengikuti firman. Apakah kamu mau kehidupanmu ditransformasi? Tahun 2026 akan menjadi titik balik. Mari kita berdoa dan percaya akan hal itu. Itu tidak akan menjadi pemusnahan, tidak akan menjadi penghukuman, tapi itu akan menjadi transformasi. Sebuah dunia di mana segala sesuatu diperbarui. Yesaya 11 juga berbicara tentang bagaimana akan ada damai di antara makhluk-makhluk yang dahulu bermusuhan. Akan ada ciptaan yang tidak lagi ditandai oleh ketakutan atau kekerasan, dan akan ada harmoni dipulihkan di bawah pemerintahan Mesias. Ini berbicara tentang pembaruan tatanan ciptaan, di mana segala sesuatu kembali ke aturan yang Tuhan inginkan, dan akan ada kemanusiaan yang diperbarui, ini ditemukan di dalam Kristus. Dan kita bukan tidak hanya berbicara tentang singa yang bermain dengan kelinci, atau anak kecil yang bermain dengan ular. Kita sedang berbicara tentang Anda dan saya, tentang hubungan kita. Bayangkan, orang-orang yang dahulunya kita benci, orang-orang yang dulunya kita tidak tahan, yang bahkan mukanya tidak dapat kita pandang, kita memberitahu kita bahwa kita akan dapat mengasihi mereka. Akan ada harmoni, akan ada pengampunan, akan ada pemulihan, akan ada rekonsiliasi. Dan kiranya itu terjadi dalam tahun 2026. Kitab Roma mengakui di Roma 8 ayat 19. Dikatakan bahwa seluruh ciptaan penuh kerinduan menantikan penyataan anak-anak Allah. Dan saya berdoa agar Anda dan saya menjadi anak-anak Allah yang akan dinyatakan. Dan itu adalah awal dari restorasi. Bukan hanya restorasi kita, tapi restorasi seluruh ciptaan. Dan itu juga yang dibicarakan di dalam Wahyu 22. Bukan pemusnahan, akhirnya adalah pemusnahan iblis, pemusnahan yang jahat, dan pada akhirnya akan ada pemulihan akan dunia ini dan transformasi akan umat Tuhan. Jadi poin selanjutnya,
Bagaimana kita bersiap-siap untuk ini? Persiapan untuk tahun baru. Mari kita membuat sebuah determinasi di mana tahun baru ini akan menjadi Yerusalem yang baru. Apakah ini terlalu jauh? Apakah ini sebuah keinginan yang terlalu jauh? Yang mau saya katakan adalah mari kita berlatih. Mari kita memiliki sikap yang berlatih untuk menerima Yerusalem yang baru. Untuk saat dimana bumi yang baru dan langit yang baru datang. Mari kita berlatih untuk menerima kerajaan itu di tahun 2026. Jadi persiapan untuk tahun baru adalah persiapan untuk masuk ke Yerusalem yang baru. Apakah kita telah disucikan oleh air, api, dan darah? Dalam kondisi apa kita berusaha melewati pintu gerbang tahun 2026? Apakah waktu berlalu saja dan tiba-tiba tahun 2026? Apakah kita memiliki sikap yang seperti itu? Postur rohani apa yang kita miliki ketika kita memandang Yerusalem yang baru, bumi dan langit baru? Alkitab secara konsisten mengajarkan kita bahwa penyucian diperlukan untuk memasuki hadirat kudus Allah. Itu berarti kalau kita sungguh-sungguh berdoa bahwa tahun 2026 adalah langit dan bumi yang baru, yang adalah hadirat Tuhan yang rohani, mari kita memiliki postur rohani seperti itu ketika kita memasuki tahun 2026, kita akan memasuki hadirat kudus Allah. Dalam arti, dalam tahun 2026, Tuhan menunggui kamu di tempat yang kudus. Tuhan menunggui kita untuk memasuki ruang yang kudus. Dan itu berarti apakah kita telah disucikan agar kita dapat masuki hadirat Tuhan yang kudus itu? Sepanjang tahun ini kita telah belajar tentang buku sejarah penebusan yang ke-12, di mana kita belajar tentang kitab imamat, dan kita belajar tentang kuasa penyucian oleh air, api, dan darah. Dan ketika kita mengakhiri tahun ini dan melangkah ke tahun yang baru, saya percaya bahwa kita harus berpakaian kasih karunia, air, api, dan darah. Apakah jubah kita telah dibasuh? Saya akan baca 2 Petrus 3 ayat 5-9. Saya akan baca 2 Petrus 3 ayat 5-9. Dikatakan, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan ini ayat 5, dan dikasih tahu bahwa penciptaan dilakukan oleh air. Dan melaluinya dunia pada waktu itu dihancurkan oleh air juga. Jadi dikatakan bahwa dunia diciptakan, Tuhan menciptakan dunia oleh air dan memusnahkan dunia oleh air. Nah, apa air itu? Tuhan menciptakan dunia oleh firman dan dia menghancurkan dunia juga dengan firman. Katakan di ayat 6, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dia berbicara tentang air, api, dan pertobatan, dan pertobatan itu terjadi oleh darah. Dan dikatakan agar kita siap untuk akhir,
kita membutuhkan pertobatan itu. Meskipun kita telah mempelajari banyak kali akan air, api, dan darah ini, coba kita bahas secara singkat. Pertama air. Berbicara tentang pembasuhan firman dan pertobatan dalam imamat, imam-imam harus membasuh diri dengan air sebelum mereka dapat memasuki tempat yang kudus. Dan pembasuhan ini bukan sekedar masalah kebersihan fisik saja, tapi adalah tanda meninggalkan kondisi kehidupan yang najis. Jadi ini adalah sebuah aksi simbolis. Jadi ketika kita memasuki tahun 2026, kita harus disucikan oleh air rohani firman Tuhan dan meninggalkan gaya hidup kita yang kotor, gaya hidup kita yang penuh dosa, dan kita tinggal 3 atau 4 hari, ya kan? Apakah kita akan memasuki tahun 2026 dengan percaya bahwa itu adalah bumi dan langit baru kita, maka kita harus sungguh-sungguh percaya dan meninggalkan hal-hal najis yang kita miliki. Wahyu 22 berbicara tentang mereka yang membasuh jubah mereka. Dan ini bukan pembasuhan tanpa air, melainkan ini adalah kehidupan pertobatan di mana seseorang disucikan oleh firman, melalui firman yang Tuhan berikan. Kiranya kita meninggalkan dosa-dosa dan kelalaian rohani yang kita miliki dari tahun ini. Mari kita tinggalkan hati nurani yang telah keras. Mari kita tinggalkan sikap yang telah menganggap firman Tuhan dengan ringan. Tanpa dibersihkan oleh air firman Tuhan, kita tidak dapat melalui pintu gerbang kerajaan surga. Kita tidak dapat melewati pintu gerbang yang baru. Kedua, api. Bukan api penghakiman, tetapi api kekudusan. Api akan diberikan kepada musuh, tetapi api yang memurnikan akan diberikan kepada kita dan akan menyucikan kita. Jadi api di dalam imamat, api di atas mezbah tidak boleh padamkan. Tapi apakah api di hati kita telah padam? Api di hati kita jangan sampai padam. Jadi api tidak hanya menghancurkan, tapi ia juga membakar ketidakmurnian dan juga berfungsi sebagai sarana di mana persembahan dipersembahkan kepada Allah. Dan kita telah baca tentang persembahan-persembahan sepanjang setahun ini kan, di mana Tuhan menerima persembahan melalui api. Dan api yang dibicarakan di dalam 2 Petrus 3 adalah api yang jenisnya sama. Mari kita menggunakan api ini untuk membakar keterikatan kita kepada hal-hal yang salah, orang-orang yang salah, kepada keduniawian. Mari kita bakar itu semua. Dan kiranya kita membakar hal-hal yang kita kasihi lebih dari Allah. Iman yang belum melewati api tidak dapat menanggung zaman yang akan datang. Seperti 3 teman Daniel, kiranya kita melewati api itu. Dan ingat, ketika Allah Yesus Kristus menyertai kita, maka kita tidak akan dimusnahkan. Ketiga, darah. Darah adalah pengampunan dan penebusan melalui darah anak domba. Air dan api saja tidak cukup. Dan itulah mengapa di pusat setiap ritual penyucian dalam imamat ada darah. Dan di pusat wahyu juga berdiri darah anak domba. Tanpa darah anak domba, kita tidak dapat memasuki Yerusalem yang baru. Dikatakan di Wahyu 22 bahwa mereka yang memasuki kota ini bukan mereka yang sempurna secara moral, dan bukan mereka yang tidak memiliki dosa sama sekali. Dan kalau hanya yang sempurna yang dapat masuk, maka saya pun tidak dapat memasuki Yerusalem yang baru. Saya tidak bisa. Saya pun tidak bisa. Dan kabar baiknya adalah
bahwa mereka yang telah memasuki gerbang itu adalah mereka yang jubahnya telah dibasuh di dalam darah anak domba. Yang berarti bahwa mereka dahulunya juga kotor, jubah mereka juga dahulunya kotor, tetapi mereka memiliki darah anak domba yang menyucikan jubah mereka menjadi putih seperti salju, dan itulah yang kita butuhkan. Kita tidak sempurna, kita punya dosa, kita telah membuat kesalahan. Tetapi apakah kita akan memasuki tahun 2026 tanpa dicuci atau tanpa dibasuh? Saya berdoa kiranya darah anak domba ini memberkati kalian sebelum tahun baru ini dimulai. Jadi ketika kita mengakhiri tahun ini, kita harus berdiri di hadapan Allah dengan darah anak domba. Dan ini adalah bukti, dan kita harus memiliki darah anak domba ini sebagai bukti bahwa Allah Bapa, saya punya darah anak domba ini di dalam saya, maka saya telah dibersihkan. Ini telah menutupi saya. Dan jadi meskipun saya adalah seorang pendosa, saya sekarang telah bersih. Dapatkah kita mengaku seperti itu? Jadi kita tidak bertanya apakah kita hidup dengan baik di tahun ini. Bukan itu pertanyaan yang benar. Jadi jangan tanya diri kalian atau orang lain, bagaimana tahun ini? Apakah kalian menyelesaikan tahun ini dengan baik? Jadi pertanyaan sebenarnya yang harus kita tanyakan adalah, kita telah berpegang kepada siapa? Dan pada akhirnya, kepada siapa kalian kembali? Di mana kalian berdiri hari ini? Itulah pertanyaannya. Di mana kalian berdiri hari ini? Kita telah berbuat kesalahan, kita telah gagal, dan seringkali kita suka berpikir bahwa, saya telah selesai dengan baik, dan gak masalah. Yang penting adalah kita berdiri di mana hari ini. Apakah kita sedang bersujud di hadapan Tuhan, minta pengampunan, dan memuji namanya terus-menerus? Saya berdoa kiranya Gereja Sion, kiranya kita berada di situ. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih berdiri di bawah salib? Tahun baru tidak dimasuki melalui resolusi yang baru, dan itulah mengapa saya tidak akan tanya kepada kalian, apa resolusi kalian? Jadi kita tidak memasuki tahun baru dengan resolusi baru yang tidak bisa kita simpan, tetapi melainkan melalui partisipasi yang lebih dalam kasih karunia penebusan. Kalau kita tertanam di dalam kasih karunia Tuhan, maka tahun yang baru sungguh-sungguh akan menjadi sebuah tahun yang baru. Sekarang kesimpulan, tahun baru bukan kalender, tetapi pintu gerbang tempat kudus. Tahun 2026 bukan sekedar tahun berikutnya, dan dilihat melalui mata iman. Kalau kita melihatnya melalui mata iman, seperti yang telah saya tanya di awal, tapi kalau kita dapat sungguh-sungguh percaya dan berdoa, di mana kita memasuki tahun 2026 sebagai sebuah pelatihan akan memasuki Yerusalem yang baru, maka tahun 2026 tidak hanya akan menjadi tahun yang baru, tetapi itu akan menjadi sebuah pintu gerbang dalam waktu di mana kita melatih diri untuk memasuki langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Setelah dibasuh dengan air, disucikan oleh api, dan diampuni serta ditebus oleh darah, kita harus menyambut tahun baru dengan tunduk dan harapan, dengan doa. Kita tersisa beberapa hari lagi, ya kan? Kiranya kita menghabiskan beberapa hari tersisa, kan? Kiranya kita sungguh-sungguh merenungkan tahun ini dan berdoa dan mengucap syukur. Wahyu 21 ayat 5 dikatakan, Ia yang duduk di atas tata itu berkata, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Kiranya ini dapat terjadi di 2026, di mana Tuhan menjadikan segala sesuatu baru.
Kiranya Tuhan memperbarui kesehatanmu, memperbarui imanmu, memperbarui keluargamu. Kiranya semuanya dihidupkan kembali. Dan mereka yang berpegang teguh kepada firman dapat menghidupi waktu dengan cara yang baru, dapat menafsirkan sejarah dengan cara yang baru, dan dapat mulai hidup sekarang juga dalam dunia yang akan datang. Jadi kita dapat menghidupi dunia yang akan datang sekarang. Meskipun kita hidup di dunia ini dengan tubuh fisik kita, tetapi Tuhan akan mengizinkan kita berkat khusus itu untuk dapat tinggal di langit baru dan bumi yang baru. Sekarang, di kehidupan kita yang ini. Kiranya itu menjadi tahun 2026 kita. Dunia yang akan segera fajar adalah milikmu. Kiranya kita menjadi orang-orang kudus rohani yang mengantarkan tahun ini dengan iman dan melewati pintu gerbang tahun baru, pintu gerbang dunia baru, langit yang baru dengan harapan ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mau sungguh-sungguh mengucap syukur kepadamu dan memuji namamu untuk harapan ini yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, ketika kita kilas balik akan tahun ini, kita telah banyak membuat kesalahan, kita telah malas, kita telah berdosa, kita telah membuat Engkau kecewa, kita telah membuat diri kita kecewa, dan kita telah banyak gagal. Tapi Bapa, Engkau memungut kami, dan Engkau menaruh kami di sini. Dan Engkau memberi kami harapan untuk tahun baru ini. Allah Bapa, ini 100% oleh kasih karunia-Mu, maka kami dapat masuki tahun yang baru ini. Kiranya tahun yang akan kita masuki ini menjadi langit baru dan bumi baru untuk kita. Dan Bapa, satu-satunya hal yang dapat kita katakan di akhir tahun ini adalah terima kasih. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan hati penuh syukur. Amin. Mari kita mengucap syukur kepada Allah kita.